Diduga ini. Jangan jadi kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, kami Satreskrim Polres Lebak akan melakukan rilis ungkap kasus tentang adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara merencanakan atau pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi saya jelaskan kronologisnya. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 kita mendapat laporan ada temu mayat di Sajira, Kabupaten Lebak. Setelah itu kita melakukan evakuasi jenazah mayat. Setelah itu kita membawa mayat ke rumah sakit RSUD Haji Darmo untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, menurut keterangan dokter ada bekas luka di bagian dada sebelah kanan dada di atas perut. Ada bekas luka senjata tajam yang menyebabkan usus 12 jari putus menembus ke arah hati sedalam kurang lebih 12 cm. Dari informasi tersebut kita langsung melakukan identifikasi dan menemukan keluarga dari jenazah atau mayat tersebut. Kemudian setelah melakukan interogasi, kita mengantongi identitas diduga pelaku. Untuk korban bernama Jamingah, usia 57 tahun, pekerjaan petani, alamatnya di Desa Cisemet, Widamar. Setelah mendapatkan informasi dari keterangan keluarga bahwa korban terakhir keluar bersama saudara S, saudara S yang merupakan tersangka. Dari kronologis bahwa korban keluar dari rumah hari Senin, tanggal 5 Juli, tanggal 5 Juli 2021 hari Senin setelah selesai maghrib dengan alasan mau ke rumah main bersama si tersangka S. Kemudian pada hari Selasa si anak korban karena tidak melihat bapaknya pulang, setelah itu menanyakan ke keluarga dari tersangka karena jaraknya dari rumah tersangka dan korban itu tidak jauh. Setelah menanyakan, di situ ternyata tersangka tidak ada. Menanyakan ke keluarganya bahwa korban pergi ke Terminal Aweh mau menuju ke Tasik. Dan setelah itu hari Rabu, anak korban juga mengecek kembali karena si tersangka pulang pada situ dan bertemu menanyakan bapaknya kemana. Yang tersangka menjawab bahwa korban pulang ke Tasik. Namun keluarga korban mencurigai karena motor korban ada di rumah tersangka pada saat itu. Kemudian pada hari Sabtu, keluarga korban mendapat informasi bahwa ada tubuh mayat dengan ciri-ciri yang sama, menggunakan baju yang sama dengan ayah saksi, yaitu korban. Setelah itu keluarga korban berkoordinasi dengan Polsek dan berkoordinasi dengan Satreskrim. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kita langsung melakukan identifikasi tersangka. Kita melakukan pengejaran bahwa tersangka sudah kabur dari sejak hari Rabu, Kamis, berkeliaran di daerah Widamar. Setelah itu kita melakukan pengejaran dan kita mengetahui tersangka ada di salah satu gubuk di daerah Widamar. Selama 2 hari kita melakukan pencarian dan akhirnya dapat kita mengamankan
karena membahayakan, melakukan perlawanan kepada petugas, ya, kami menindak tegas secara terukur untuk melumpuhkan tersangka. Adapun motifnya, ya, motif dari si tersangka yaitu masalah uang, ya. Jadi tersangka sudah merencanakan terlebih dahulu, ya, karena si tersangka ini mengetahui bahwa korban ini sering membawa uang. Jadi korban dan tersangka ini setiap harinya bersama-sama, ya, sering keluar bareng, main bareng dengan mencari jodoh, karena yang dua orang ini duda, ya. Nah, tersangka membujuk si korban bahwa di situ ada perempuan, ya, yang akan dikenalkan kepada korban di daerah Sajira. Setelah itu pelaku mengajak korban, ya, melewati hutan-hutan, ya, yang sudah direncanakan oleh tersangka. Pada saat di lokasi yang di Sajira itu, ya, tersangka berpura-pura ingin kencing, dan si korban juga ingin kencing juga di situ. Berdua turun. Setelah itu langsung tersangka melakukan aksinya, ya, dengan cara menusuk dari samping, ya, yang sudah ditargetkan oleh tersangka di atas perut kanan, ya, menembus ke ulu hati. Dan sekian itu langsung langsung tersungkur di lokasi, dan tersangka menunggu, ya, menunggu sampai meninggal. Setelah itu ditutupi oleh ranting-ranting. Jadi motifnya itu tersangka ini mempunyai hutang, ya, mempunyai hutang sebesar 2,5 juta, ya, ke korban. Namun juga dia ingin menguasai uang yang dimiliki korban. Kemudian ancaman yang kita terapkan yaitu pasal, ya, di pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman 20 tahun penjara atau 338, ya, ancaman dengan hukuman penjara 15 tahun sampai 20 tahun. Kemudian 365, ya, ayat 4, ancaman dengan hukuman mati atau seumur hidup dan ancaman kurang lebih 20 tahun penjara. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau barang bukti apa aja, Pak? Oh ya, barang bukti yang kita sita itu ada, ya, uang, ya, uang sebesar 5.100.000, sisa dari uang korban setelah dipakai. Kemudian pisau, ya, berarti yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Kemudian ada di situ baju korban.